Mas Jati. Udah. Sorry. Udah mulai. Ini lagi seneng banget nonton videonya Noah waktu di Harmoni SCTV. Ini acaranya udah lama. Tapi kangen banget gitu nonton konser pertunjukan musik karena bisa sing-along sama penggemar lain, sing-along sama artisnya yang ada di panggung. Itu kayaknya asik banget. Apalagi kalau musiknya, lagunya ini sesuai dengan suasana hati. Ngena gitu ya. Tapi kalau lihat konser pertunjukan musik sekarang, kalau misalnya nih diajakin buat nonton sekarang, jadi mikir. Kenapa mikir? Karena pasti tahu dong, ada pertunjukan musik yang penuh banget. Bahkan saking penuhnya, hari terakhir pertunjukan dibatalkan. Udah gitu, ada lagi cerita yang katanya datang ke sebuah konser, malah pingsan. Ada puluhan orang yang pingsan. Ini jadi ngeri kan? Nonton konser pengennya seneng-seneng kok malah jadi tak ada korban gitu. Ini sebenarnya yang salah siapa ya? Penggemarnya, penontonnya yang euforia abis pandemi, atau promotornya yang nggak bisa ngelola bikin event? Kita diskusi yuk. NCT 127. Ini ada sebuah boyband asal Korea Selatan yang baru-baru ini menggelar konser di Indonesia, tepatnya di BSD Tangerang, Banten. 2 hari konsernya, tapi hari pertama udah rusuh. Gara-garanya, para penggemar NCT 127 ini julukannya NCTzen. Mereka terlibat saling dorong. Pagar pembatasnya ambruk. Bahkan ada 30-an orang yang jatuh pingsan. Nah, ini sempat kesulitan panitia menenangkan para penggemar. Bahkan personel NCT 127 ikut menenangkan para penggemarnya. Nah, karena nggak pengen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang risikonya makin besar, polisi akhirnya menghentikan konser setengah jam lebih awal. Menurut Kombes Pol Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, konser NCT yang di Tangerang di ASBSD dihentikan kepolisian pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Konser itu telah berlangsung dari jam 19 waktu Indonesia Barat. Sudah berjalan kurang lebih 2 jam 20 menit. Karena di situ terjadi penonton yang mencoba mendekat ke panggung utama, mendekati penyanyi. Nggak cuma rame di lokasi konser, tapi pasca kejadian, ini ada kata rusuh dan kata norak. Trending topics di media sosial. Bahkan beredar foto yang diduga salah satu panitia rela bersujud ke penonton memohon agar tertib agar acara ini bisa berlanjut nantinya di hari yang kedua. Nah, sebelumnya ada lagi nih pertunjukan musik di kawasan Senayan yang jadi masalah. Dari 3 hari penyelenggaraan ternyata cuma diizinkan 2 hari aja. Di hari ketiga, di hari terakhirnya dibatalkan gara-gara pengunjungnya membludak dan jumlahnya ini melebihi dari izin yang sudah dikeluarkan. Bahkan ada puluhan orang yang jatuh pingsan. Dan akhirnya polisi menetapkan 2 panitia sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal kelalaian dan karantina kesehatan. Kok karantina kesehatan? Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, kenapa kami menyebut kekarantinaan kesehatan? Karena dari bukti ataupun fakta terbaru yang kami dapatkan, dari data penjualan tiket yang mereka lakukan itu sudah dijual mulai dari bulan April sampai dengan bulan September. Mereka sudah menjual sebanyak 13.000 lebih. Dan di bulan Oktober, 14.000. Total keseluruhan sampai dengan pelaksanaan kegiatan itu sebanyak 27.879 tiket. Sementara mereka mengajukan permohonan atau rekomendasi ke Satgas Covid hanya 5.000 orang. Jadi mereka sudah menjual tiket puluhan ribu, tapi mengajukan ke Satgas Covid hanya 5.000 orang. Dan rekomendasi yang keluar dari Satgas Covid pun hanya 5.000. Aduh, ini gimana sih? Kan kita nonton konser, pertunjukan musik kan niatnya pengen seneng-seneng. Kenapa jadi urusan hukum? Ini sebetulnya buntut dari sekian lama orang-orang ini dikekang tidak boleh berkumpul, tidak boleh beraktivitas di luar rumah ya.
Sehingga kemudian ketika ada kesempatan untuk bisa keluar rumah ya, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah ya, konser dan sebagainya, ini kebanyakan orang akhirnya memanfaatkan waktu tersebut ya untuk bisa berkumpul begitu. Ya mungkin harus dimaklumi ya, karena udah 2,5 tahun pandemi, nggak pernah ada acara. Gilirannya ada acara, langsung pada datang semua. Tapi siapa yang salah ya? Yang sebetulnya menjadi kendala atau masalah saya kira. Karena pengelola-pengelola ini kemudian tidak mampu mengelola kegiatan atau event yang mereka lakukan, ya, sehingga membuat ada potensi kerumunan orang ini menghadapi satu situasi yang berbahaya begitu. Nah, secara sosiologis sebetulnya kerumunan itu tidak punya kehendak, ya. Ini secara sosiologis nih. Jadi kerumunan itu tidak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah orang yang memimpin atau yang mengundang terjadinya kerumunan. Ya, kita sebagai pengunjungnya memang juga harus punya edukasi atau punya kepekaan juga gitu. Kalau misalnya antri harus antri, kalau misalnya ada arahan pintu ditutup yang nggak boleh dilanggar, kalau misalnya mereka punya aturan main tidak saling dorong gitu ya. Kalau kedewasaan itu untuk pengunjung konser di Indonesia bisa ditingkatkan, saya rasa itu akan jauh membantu para promotor, karena sebenarnya tidak bisa disalahkan 100% hanya pada promotornya. Ya memang sebagai pengunjung itu memang juga harus belajar gitu ya. Oke. Semua pihak punya andil dan tanggung jawab menurut saya. Tapi sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan bahwa ini adalah awal mula terjadinya chaos? Halnya paling gampang adalah komplain daripada pengunjung. Makanya sebenarnya kadang-kadang kita cuma ngomong, wah netizen suaranya terlalu keras. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melihat animo komplainnya orang dalam sisi sosial media, apakah misalnya contoh dari Twitter yang saya paling gampang gitu ya, apakah promotor itu punya sensitivitas dalam membaca tracking, misalnya kayak wah udah jam segini pintu masih tertutup, atau udah jam segini makanan udah pada habis misalnya gitu, atau kamar mandi atau stage-nya terlalu membludak gitu kan. Jadi case-nya contoh kayak di Taiwan itu menurut saya sebenarnya banyak sekali crowd yang sudah memberikan signal gitu, baik dari Twitter ataupun telepon secara langsung. Tuh, nggak promotor, nggak penonton, semuanya kudu paham, teredukasi. Gimana caranya mengadakan sebuah event? Gimana aturannya datang ke sebuah pertunjukan musik? Jangan sampai nih, gara-gara rusuh, akhirnya polisi memperketat perizinan, ujung-ujungnya pertunjukan musik yang sudah direncanakan terancam gagal digelar. Kan sedih. Yuk, tertib yuk. Dengerin musik kan buat healing, bukannya jadi malah pening. Ya guys ya, saya Jati pamit. Sampai jumpa.